Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Teguh Praitno. Di sini kelompok 3 dari mata kuliah Bahasa Indonesia kelas 23 Universitas Jember akan menjelaskan tentang Bahasa Indonesia Ragam Ilmiah. Kelompok 3 yang terdiri dari Zakiah Wijaya, Kuni Zakiah Sumargo, Lutfi Dwi Fitrianti, Muhammad Reski Maulana, Septianing Tias Kusuma Wardani, Teguh Praitno atau saya sendiri, dan Tiara Dwi Kusuma Putri. Penjelasan yang kami sampaikan terdiri dari pengertian bahasa Indonesia ragam ilmiah, ranah penggunaan bahasa Indonesia ragam ilmiah, ciri-ciri bahasa Indonesia ragam ilmiah, dan diksi. Pengertian bahasa Indonesia ragam ilmiah. Apa sih yang dimaksud dengan bahasa Indonesia ragam ilmiah itu? Bahasa Indonesia ragam ilmiah sendiri merupakan salah satu bahasa Indonesia yang digunakan untuk memaparkan suatu fakta, konsep, prinsip, teori, atau gabungan dari keempatnya. Bahasa Indonesia sendiri diharapkan dapat menjadi media yang efektif untuk berkomunikasi ilmiah, baik secara tertulis maupun lisan. Selanjutnya, bahasa Indonesia ragam ilmiah memiliki karakteristik seperti cendekia, lugas dan jelas, menghindari kalimat fragmentaris, bertolak dari gagasan, formal serta konsisten. Di sini, saya akan menjelaskan tentang ranah penggunaan bahasa Indonesia ragam ilmiah. Penggunaan bahasa dalam berbagai karya ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu, yang A, laporan berbentuk naskah. Contohnya adalah artikel makalah, laporan hasil penelitian, dan laporan surat. Kemudian yang B yaitu, skripsi pada S1, tesis pada S2, dan disertasi pada S3. Lalu yang C, laporan pekerjaan yang berbentuk surat atau naskah. Kemudian yang D adalah laporan pertanggungjawaban. Contohnya seperti laporan kegiatan, laporan keuangan, dan laporan pemegang saham. Selanjutnya ada ciri-ciri bahasa Indonesia ragam ilmiah. Sebenarnya ciri-ciri bahasa ragam ilmiah ini ada dua, yaitu ciri umum dan ciri khusus. Ciri umumnya adalah bahasa yang digunakan harus bersifat ilmiah, artinya sesuai dengan kaidah tata bahasa baku bahasa Indonesia. Sedangkan ciri khususnya ada yang pertama, cendekia. Cendekia yang dimaksud adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah mampu mengungkapkan hasil berpikir logis secara tepat. Hal itu diwujudkan dalam penyusunan atau pengorganisasian bahasa secara sistematis, artinya teratur dan runtut sehingga menunjukkan kelogisan berpikir seorang penulis. Lalu ada lugas dan logis. Ciri lugas yang dimaksud adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah harus bermakna harfiah dan tidak bermakna ganda. Sedangkan ciri logis adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah sesuai dengan logika dan dapat diterima oleh akal sehat. Hal itu membantu penulis dalam mengungkapkan pola pikir atau gagasannya dan membantu pembaca dalam memahami gagasan atau pola pikir penulis. Kemudian C jelas. Ciri jelas yang dimaksud adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah, jelas struktur kalimat dan maknanya. Hal itu sangat membantu penulis dalam memaparkan gagasan atau pola pikirannya dan mempermudah pembaca untuk memahami makna yang dimaksudkan. D. Ringkas dan padat. Padat yang dimaksud adalah gagasan atau pola pikir yang akan diungkapkan tidak tercampur unsur-unsur lain yang tidak ada hubungannya atau tidak diperdulikan. Ciri ringkas yang dimaksud adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan ilmiah harus singkat, tidak menggunakan kata-kata yang berlebihan atau mubazir. Dengan demikian, penulisan karya tulis ilmiah menunjukkan gagasan atau pola pikir yang padat dan tertuang dalam kalimat yang ringkas. Selanjutnya, E. Formal dan objektif. Formal yang dimaksud mengacu pada pandangan bahwa komunikasi ilmiah melalui tulisan ilmiah merupakan komunikasi formal atau resmi, sehingga bahasa Indonesia yang digunakannya harus bahasa Indonesia formal. Artinya, bahasa Indonesia yang digunakan harus bahasa yang dalam situasi formal atau resmi pada struktur bahasa yang mencakup seluruh tatanan struktur kebahasaan. Penggunaan bahasa seperti itulah yang menunjukkan ciri objektif,
yaitu dapat diukur kebenarannya secara terbuka umum. Ya, untuk ciri selanjutnya adalah gagasan sebagai pangkal tolak. Apa sih yang dimaksud sebagai gagasan sebagai pangkal tolak? Gagasan sebagai pangkal tolak adalah bahasa yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah harusnya berorientasi pada gagasan atau pola pikir, bukan pada penulisnya. Gagasan sebagai pangkal tolak ini erat kaitannya ya dengan adanya objektivitas. Kemudian poin G, ada penggunaan istilah teknis. Ciri selanjutnya ini yang dimaksud adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah harus berisi sebagai wacana teknis, artinya sesuai dengan bidang keilmuannya, yang meliputi istilah-istilah dalam penulisan karya ilmiah berupa angka, lambang, dan istilah sesuai dengan bidang ilmu. Kemudian ada konsisten. Ciri yang dimaksud dengan konsisten adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah mulai dari tataran yang terkecil sampai dengan tataran yang terbesar dan terluas. Artinya, keseluruhan struktur bahasa harus ajek. Arti ajek itu adalah taat tentang asas atau selalu menggunakan bentuk-bentuk atau unsur-unsur tersebut dari awal tulisan sampai akhir tulisan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu diksi. Diksi adalah pilihan kata di dalam tulisan yang digunakan untuk memberi makna sesuai dengan keinginan penulis. Syarat diksi adalah tepat, benar, dan lazim. Pemilihan diksi yang tidak tepat menyebabkan perbedaan makna dan pesan penulis tidak tersampaikan. Penulis memilih kata dan frasa tertentu tergantung pada hasil yang ingin dicapai, karena tujuan sebuah tulisan menentukan diksi. Dalam penulisan sastra dan fiksi, penulis sering menggunakan diksi informal dan kiasan yang digunakan untuk makna non-literal, seperti perumpamaan dan metafora. Untuk seorang yang menerbitkan makalah tentang penelitian mereka, bahasanya akan bersifat teknis, ringkas, dan formal, ditulis untuk audiens tertentu. Dari semua penjelasan dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia Ragam Ilmiah merupakan salah satu bahasa Indonesia yang digunakan dalam menulis karya ilmiah. Bahasa Indonesia Ragam Ilmiah memiliki karakteristik cendekia, lugas, dan jelas, menghindari kalimat fragmentaris, bertolak dari gagasan, formal dan objektif, ringkas dan padat, dan konsisten. Penggunaan bahasa Indonesia Ragam Ilmiah dalam menulis dan presentasi ilmiah berarti memanfaatkan potensi bahasa Indonesia untuk memaparkan fakta, konsep, prinsip, teori, atau gabungan dari keempat hal tersebut, serta hasil penelitian secara tertulis dan lisan. Demikian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.